Berjumpa kembali dengan saya Sumekar CGP Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Pak Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal untuk melaksanakan hari observasi di kelas, yang tujuan dari observasi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan. Kelasnya Pak ya? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Arif nih. Yang pertama, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai oleh Pak Arif pada pembelajaran kali ini? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini ada dua Pak. Yang pertama yaitu melalui penjelasan pengamatan, siswa dapat menjelaskan dengan baik proses terjadinya siklus air. Yang kedua, melalui metode pengamatan, siswa dapat membuat bagan sederhana tentang proses terjadinya siklus air. Baik Pak, berarti untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ada dua ya Pak ya, tadi disebutkan. Kemudian apa nih Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada yang pertama minat Pak, yang pertama minat, dan yang kedua adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tentang siklus air. Berarti area pengembangannya ada dua ya Pak. Yang pertama tadi minat dan juga yang keduanya keaktifan siswa ya. Untuk itu strategi apa yang ingin Bapak laksanakan pada pembelajaran kali ini? Untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini ada tiga Pak. Yang pertama adalah diferensiasi konten dengan membuat berbagai macam media pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Yang kedua adalah diferensiasi proses dengan menerapkan diskusi kelompok pada setiap kelompok Pak. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk dengan membuat bagan diagram sederhana tentang proses terjadinya siklus air. Adapun metode yang akan saya gunakan yaitu yang pertama adalah diskusi kelompok tentunya, dan yang kedua adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penugasan Pak. Berarti untuk strategi yang Bapak gunakan ada tiga ya Pak tadi ya. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, kemudian yang keduanya diferensiasi proses, yang ketiganya diferensiasi produk. Dan metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan pendekatannya Pak begitu. Nah untuk itu Bapak kira-kira media apa yang ingin Bapak gunakan pada proses pembelajaran nanti? Media yang ingin saya gunakan adalah yang pertama penayangan PowerPoint Pak. Yang kedua adalah video pembelajaran tentang nyanyian-nyanyian siklus air, dan yang ketiga adalah media gambar. Kira-kira waktunya kapan Pak Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Waktu yang akan saya lakukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran kali ini adalah di hari Jumat Pak, tanggal 19 Mei tahun 2023 di kelas 5. Berarti nanti Bapak akan melaksanakan kegiatannya hari Jumat pada tanggal 19 Mei 2023 di kelas 5. Baik Pak, untuk itu kira-kira di akhir percakapan ini apa yang Bapak dapatkan pada kesempatan kali ini Pak? Yang saya dapatkan yaitu yang pertama, saya jadi tahu Pak strategi apa yang akan saya gunakan untuk proses pembelajaran pada kali ini yang akan saya terapkan nanti. Kemudian media apa saja yang akan saya gunakan untuk proses pembelajaran tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa di kegiatan supervisi kelas yang akan dilaksanakan di hari Jumat ya Pak ya? Iya, Jumat Pak. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Nanti sampai jumpa di kegiatan supervisi kelas yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Kalau kamu sehat, kalau kamu kuat, apakah hari ini kamu bersemangat? Sehat, kuat, bersemangat. Kalau sudah sehat, kuat, bersemangat di pagi hari, kita mulai berdoa, mulai dipimpin, doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Maka Kakak Ocin. Bismillah.
kamu ketika melihat video-video pengamatan, kemudian nanti ada media-media pengamatan yang tentang siklus air, kamu akan bisa menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan juga nanti kamu akan membuat bagan sederhana ya tentang siklus air. Oke, kita langsung saja. Di sini karena materinya berhubungan dengan air, ya kalau materinya berhubungan dengan air, kira-kira menurut kamu apa sih manfaat air bagi kehidupan kita di bumi ini? Coba ada yang bisa? Air yang berhubungan dengan air kamu biasanya ngapain aja? Mandi, kemudian minum, terus cuci baju, cuci piring, menyiram. Nah, air digunakan oleh manusia. Pertama tadi ada yang menyebutkan untuk mandi kita butuh air. Ya, kita mandi butuh air. Kemudian kita minum setelah aktivitas sehari-hari kita membutuhkan air. Kemudian untuk mencuci, cuci baju, cuci tangan, cuci piring, cuci motor, ya. Yang punya mobil cuci mobil, semua menggunakan air. Kemudian yang terakhir adalah menyiram tanaman. Ya, kalau kamu punya tanaman di rumah disiram oleh kamu yang menggunakan air. Tanaman yang tidak dipelihara juga disiram oleh apa? Air hujan oleh air. Kenapa air itu tidak habis? Karena air memiliki siklusnya. Mengapa air tidak habis? Jelaskan gitu Pak. Walaupun digunakan secara terus-menerus, air tidak akan pernah habis. Air selalu ada di bumi karena air itu mengalami siklus. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Ya, itu namanya siklus air. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Itu yang dinamakan dengan siklus apa namanya? Ini gambar apa ini? Yang Bapak tunjuk nih, yang Bapak tunjuk gambar apa? Laut. Ya, ini apa nih? Bawahnya, bawah. Yang hijau. Tanah, rumput, ya, ada pohon, ada pegunungan. Kalau misalkan ada rumah di situ ada pemukiman warga. Nah, proses siklus air ada evaporasi, proses air yang ada di laut, tuh, di sungai, kemudian airnya menguap karena pemanasan sinar matahari. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses air yang ada di laut, di sungai, dan lainnya menguap karena adanya sinar matahari. Jelas? Oke, kita lihat proses berikutnya. Nah, ada transpirasi, proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan yang tinggi, ada juga tumbuhan yang rendah atau pendek. Rumput contohnya, rumput, kemudian pepohonan itu airnya menguap. Namanya proses transpirasi. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Ada beberapa gambar tentang proses terjadinya siklus air. Ya, nanti juga kamu akan membuat bagan seperti yang ada di depan. Nanti satu orang Bapak minta kamu menempelkan di depan. Nah, ini proses ini nih. Air laut menguap, namanya apa? Kemudian membentuk menjadi awan, namanya apa? Kemudian turun ke bumi sebagai air hujan, disebut apa? Kemudian ini ada tumbuhan menguap, disebut apa?
Bisa? Bisa? Oke. Perhatikan ke depan ya. Coba nih, Bapak punya beberapa kata kunci di sini ya. Yang pertama ada presipitasi, yang kedua ada evaporasi, yang ketiga ada kondensasi, ada transpirasi, ada infiltrasi. Nah, pertama adalah evaporasi. Siapa yang mau maju ke depan? Membantu Bapak menempelkan apa itu evaporasi? Bisa? Bisa? Oke, coba pegang dulu. Coba maju ke depan. Evaporasi itu letaknya di mana ya? Oke, evaporasi di situ, betul tidak? Betul, evaporasi tempatnya di situ. Kalau begitu apa itu evaporasi? Air sungai, air laut menguap. Disebutnya evaporasi. Baik, tepuk tangan buat Firza. Yang kedua, punya kata kunci yaitu kondensasi. Siapa yang bisa? Oke, maka kunci. Ya, evaporasi kemudian kondensasi. Betul letaknya di situ? Betul. Jadi apa itu kondensasi? Perubahan air menjadi partikel es, kemudian berubah menjadi awan. Disebut kondensasi. Tepuk tangan dong buat Puji. Berikutnya ada transpirasi. Yuk, enggak? Cepat. Transpirasi itu gimana ya? Transpirasi itu gimana ya? Coba saya. Nah, transpirasi betul letaknya di situ? Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Sekali lagi. Bisa. Kata berikutnya adalah presipitasi. Siapa yang mau coba? Anak laki-laki ya, nanti coba ya. Ella silakan tempel presipitasi. Betul, presipitasi letaknya di situ. Betul, tepuk tangan buat. Nah, satu lagi apa ya kata terakhir ya berarti ya? Apa ya? Apa? Infiltrasi. Kata kunci berikutnya adalah infiltrasi. Siapa yang mau coba? Ya, silakan. Infiltrasi sebagai kata kunci terakhir. Ya, silakan tempel. Sudah betul? Dan juga tepuk tangan buat kalian semua yang ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini Bapak bagikan satu per satu. Siapkan alat tulisnya ya. Di depan di kelompok kamu ada lembar kerja peserta didik yang akan kamu kerjakan bersama kelompok. Nah, di situ ada kelompok didiknya. Silakan kamu beri kelompok sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, perhatikan ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2.
Ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan ditulis. Kemudian silakan kamu tuliskan nama-nama anggota kelompok yang ada di dalam kelompokmu sendiri. Nah, oke, Bapak minta nanti satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi ke kelompok. Silakan Bapak tugaskan kelompok 1 maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan semua buat kelompok 1. Lewat sana. Ya, silakan perwakilan kelompoknya dulu. Perwakilan kelompoknya siapa? Ella ya. Ella ya, nanti silakan dijelaskan hasil diskusi kelompok kamu. Silakan. Sungai menguap disebut evaporasi. Ya. Terus? Hutan menguap disebut transpirasi. Terus? Air membentuk awan disebut kondensasi. Air hujan turun ke bumi disebut presipitassi. Air meresap ke bumi disebut infiltrasi. Ya, air meresap ke bumi disebut infiltrasi. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Ya, bagus sekali menjelaskan siklus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, nama Sumekar, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melakukan percakapan coaching pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Pak Samsul Ma'arif. Baiklah, untuk memulai kegiatan percakapan ini bersama Pak Samsul Ma'arif, kita mulai saja. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Pak, kali ini saya akan melakukan percakapan coaching bersama Pak Samsul Ma'arif yang telah melakukan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minggu kemarin ya Pak. Kegiatan ini, pembelajaran yang Pak Arif laksanakan, saya observasi di kelas. Nah, kira-kira nih Pak, pada percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bapak dapatkan nih Pak? Pada percakapan kali ini saya berharap bisa berbagi, Pak, tentang pembelajaran kemarin, tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan minggu kemarin. Baiklah Pak, gimana nih Pak perasaan Pak Arif setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya observasi di kelas ini? Saya rasakan pembelajaran kemarin itu menjadi lebih baik, Pak, karena saya menggunakan media pembelajaran yang berbagai macam, mulai dari PowerPoint, kemudian nyanyian tentang siklus air, juga media gambar. Oh, berarti Pak Arif kemarin melaksanakan melalui beberapa media Pak, Ya. mulai dari media PowerPoint, kemudian yang kedua melalui videonya Iya, siklus iya. air, dan juga media gambar begitu ya Pak. Ya. Nah, untuk kegiatan tersebut Pak, rencana atau strategi pembelajaran yang telah Pak Arif sampaikan pada praobservasi kemarin ini, apakah sudah tercapai Pak? Strategi sudah disampaikan, Pak, sudah tercapai. Alhamdulillah, strategi yang saya gunakan yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Alhamdulillah ya Pak. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan ketika kita melakukan praobservasi, apakah itu juga sudah tercapai Pak ketika Bapak melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah sudah, Pak. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan tentang proses siklus air, kemudian membuat diagram sederhana tentang proses terjadinya siklus air, walaupun masih dibantu Pak oleh gurunya.
Oh iya begitu ya Pak. Baik Pak. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang Pak Arif sampaikan waktu itu, apakah hal-hal apa saja nih Pak kelebihan, kemudian hal-hal apa saja yang merupakan kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Pak Arif sendiri nih Pak? Untuk kelebihan Pak, alhamdulillah dengan berbagai media pembelajaran yang saya bawakan, siswa lebih tertarik minatnya, kemudian lebih aktif. Itu juga mendukung untuk saya menjelaskan pembelajaran siklus air. Kemudian adapun kekurangannya, mungkin saya akan lebih menerapkan pembelajaran dengan gaya kinestetik Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi untuk kelebihan yang Pak Arif dapatkan pada kegiatan pembelajaran kemarin itu kelebihannya menggunakan berbagai media pembelajaran seperti tadi PowerPoint, kemudian video nyanyian siklus air dan juga penggunaan media gambar ya Pak di kelas. Nah untuk yang kekurangannya yang tadi Bapak sampaikan itu adalah ingin menerapkan yang namanya gaya belajar kinestetik pada pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti ya Pak. Nah untuk itu gimana nih Pak untuk hal-hal yang ingin diperbaiki, area pengembangan apa yang ingin Bapak laksanakan ke depan nih Pak? Area pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu dengan gaya belajar kinestetik ini Pak, pada pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu Pak. Untuk kegiatan tersebut nih Pak, kira-kira hal-hal apa yang Bapak lakukan dalam mempersiapkan area pengembangan tersebut Pak? Oke, tentunya hal yang ingin saya lakukan adalah dengan belajar mandiri Pak melalui tayangan-tayangan YouTube, kemudian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka Pak, terutama di platform Merdeka Mengajar, juga dengan membaca buku-buku referensi lain Pak. Oh bagus sekali ya Pak. Untuk persiapannya mulai tadi belajar mandiri melalui YouTube, kemudian belajar mengikuti kegiatan di platform Merdeka Mengajar ya Pak, dan juga sumber-sumber lainnya ya. Terima kasih Pak, itu rencana yang mungkin bagus buat Bapak dalam pengembangan ke depan. Nah kira-kira Pak untuk pengembangan ini kapan nih Pak pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Rencana saya akan melakukan perbaikannya di bulan depan Pak, insya Allah, dengan melakukan gaya belajar kinestetik. Nah, di gaya belajar kinestetik ini akan lebih memfasilitasi siswa Pak yang anaknya suka bergerak, kemudian anaknya aktif, itu akan lebih mendorong dan membuat anak tersebut lebih memahami pembelajaran. Oh begitu ya Pak, berarti Bapak ingin mempraktekannya kira-kira sebulan ke depannya Pak. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini Bapak nanti bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian siapa nih Pak yang akan membantu atau menyemangati Pak Arif dalam rencana perbaikan pembelajaran ke depan Pak? Alhamdulillah rekan sejawat saya Pak, guru-guru di SD 2 Sispan ini sangat membantu saya, terutama Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak sendiri Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Baik sekali perencanaan yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak dengan perencanaan tersebut bisa nanti pada pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Semangat terus Bapak Arif supaya kegiatan pembelajaran ke depan dapat lebih baik lagi dengan mengembangkan kompetensi yang nanti Bapak Arif laksanakan ketika pembelajaran. Kemudian semoga kegiatan yang kita laksanakan mulai dari kemarin praobservasi, kemudian observasi kelas, dan juga sekarang pasca observasi dapat bermanfaat bagi Pak Arif. Barangkali ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya Pak. Ya. Semangat terus dan mudah-mudahan Pak Arif dapat mengembangkan potensinya dalam perbaikan pembelajaran. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pelaksanaan percakapan coaching pasca observasi bersama rekan saya Pak Arif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ke depannya bagi Pak Samsul Arif. Apabila ada kata-kata yang salah kami sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.